Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan media pembelajaran biologi. Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan terbagi menjadi dua, jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem terdiri dari 5 macam. Yang pertama, meristem primer terdapat pada tumbuhan yang masih tumbuh. Kedua, meristem sekunder, contohnya kambium. 3. Meristem apikal terdapat di ujung akar dan batang. Keempat, meristem interkalar terletak antara jaringan meristem dewasa dan kelima, meristem lateral menghasilkan pertumbuhan sekunder. Jaringan permanen terdiri dari 5 jaringan. Jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, jaringan pengangkut, dan jaringan gabus. Jaringan pada tumbuhan. Jaringan adalah kumpulan sel-sel yang mempunyai struktur dan fungsi sama dan terikat oleh bahan antar sel membentuk satu kesatuan. Berdasarkan sifatnya, jaringan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan meristem atau embrional dan jaringan permanen atau dewasa. Jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional, artinya selnya mampu terus-menerus membelah diri untuk menambah jumlah sel tubuh. Ciri-cirinya, dindingnya tipis, banyak protoplasma, vakuola kecil, inti selnya besar, dan plastida belum matang. Macam-macam jaringan meristem pada tumbuhan. Yang pertama, jaringan meristem primer. Meristem yang berkembang dari sel embrional, misalnya pada kuncup ujung batang dan ujung akar. Kedua, meristem sekunder. Meristem yang berkembang dari jaringan dewasa yang telah mengalami diferensiasi dan spesialisasi tetapi banyak embrional kembali. Ketiga, meristem apikal. Keempat, meristem lateral, dan kelima, meristem interkalar. Jaringan permanen. Jaringan permanen atau dewasa adalah jaringan yang telah mengalami diferensiasi dan spesialisasi. Diferensiasi yaitu perubahan bentuk sel disesuaikan dengan fungsinya. Spesialisasi yaitu pengkhususan sel yang mendukung suatu fungsi tertentu. Macam-macam jaringan permanen pada tumbuhan. Jaringan epidermis terdiri dari stomata, trikoma, duri, filamen, sel kipas, dan sel kersik. Jaringan parenkim terdiri dari parenkim asimilasi, parenkim penimbun, parenkim air, parenkim pengangkut, aerenkim, dan parenkim penutup luka. Jaringan penyokong terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Jaringan pengangkut terdiri dari xilem dan flum. Serta jaringan gabus terdiri dari veloderm dan velum. Jaringan epidermis tersusun atas lapis sel yang pipih dan rapat dan tidak terdapat ruang antar sel. Epidermis berfungsi sebagai proteksi. Epidermis daun terdiri dari kutikula, lapisan lilin, dan bulu-bulu halus. Epidermis batang terdiri dari kutikula dan bulu-bulu halus, serta epidermis akar terdiri dari bulu-bulu akar untuk memperluas bidang penyerapan. Berikut jaringan epidermis dan modifikasinya. Terdapat stomata, duri, filamen, trikomata, dan sel kersik. Macam-macam jaringan. Jaringan parenkim, jaringan penyokong, jaringan pengangkut, jaringan sklerenkim, dan flum. Jaringan parenkim merupakan jaringan dasar tersusun atas sel-sel bersegi banyak. Terdapat ruang antar sel. Sel parenkim yang mengandung klorofil disebut klorenkim, yang mengandung rongga-rongga udara disebut aerenkim. Macam-macam jaringan parenkim. Parenkim asimilasi atau
Klorenkim adalah sel parenkim yang mengandung klorofil dan berfungsi untuk fotosintesis. Parenkim penimbun, yaitu sel parenkim ini dapat menyimpan cadangan makanan yang berbeda sebagai larutan di dalam vakuola, bentuk partikel padat atau cairan di dalam sitoplasma. Parenkim air, yaitu sel parenkim yang mampu menyimpan air. Umumnya terdapat pada tumbuhan yang hidup di daerah kering xerofit, tumbuhan epifit, dan tumbuhan sukulen. Parenkim penyimpan udara atau aerenkim, yaitu jaringan parenkim yang mampu menyimpan udara karena mempunyai ruang antar sel yang besar. Jaringan penyokong atau penunjang. Jaringan penyokong membuat tanaman dapat berdiri kokoh dan kuat. Jaringan ini terdiri dari dua macam, yaitu koelenkim dan sklerenkim. Koelenkim yaitu sebagian besar dinding sel. Jaringan koelenkim terdiri dari senyawa selulosa, merupakan jaringan penguat pada organ tubuh muda atau bagian tubuh tumbuhan yang lunak. Sklerenkim yaitu selain mengandung selulosa dinding sel, jaringan sklerenkim mengandung senyawa lignin, sehingga sel-selnya menjadi kuat dan keras. Sklerenkim terdiri dari dua macam, yaitu serabut atau serat dan sklereid atau sel batu. Batok kelapa adalah contoh yang baik dari bagian tubuh tumbuhan yang mengandung serabut dan sklereid. Pengangkut. Jaringan pengangkut bertugas mengangkut zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Ada dua macam jaringan, yakni xilem atau pembuluh kayu dan fulum atau pembuluh lapis atau pembuluh kulit kayu. Xilem bertugas mengangkut air dan garam-garam mineral terlarut dari akar ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Xilem ada dua macam, yaitu trakea dan trakeid. Fulum bertugas mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Contoh jaringan pengangkut. Contoh xilem. Contoh fulum. Jaringan gabus. Jaringan gabus berfungsi untuk melindungi jaringan lain agar tidak kehilangan banyak air. Mengingat sel-sel gabus yang bersifat kedap air, pada dikotil jaringan gabus dibentuk oleh kambium gabus atau velogen. Pembentukan jaringan gabus ke arah dalam berupa sel-sel hidup yang disebut veloderm, ke arah luar berupa sel-sel mati yang disebut organ. Pada tumbuhan terdiri atas akar, batang, daun sebagai organ utama. Selanjutnya, bunga, buah, dan biji akan terbentuk sebagai organ tambahan. Akar secara umum berfungsi untuk melekatnya tumbuhan pada media, menyerap air dan unsur hara, alat pernapasan, tempat penyimpanan cadangan makanan, dan menopang tegaknya batang. Akar berkembang dari meristem apikal di ujung akar yang dilindungi kalipra atau tudung akar. Pembelahan meristem apikal membentuk zona pemanjangan sel, zona diferensiasi sel, dan zona pendewasaan sel. Struktur jaringan akar anatomi dari luar ke dalam. Epidermis terdiri atas satu lapis sel, tersusun rapat, dinding sel tipis, dan mempunyai rambut akar untuk memperluas bidang penyerapan. Korteks tersusun berlapis-lapis, dinding sel tipis, dan memiliki banyak ruang antar sel. Terdapat parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Endodermis berupa satu lapis sel tersusun rapat, dinding sel mengalami penebalan gabus yang dinamakan pita kaspari. Terdapat jaringan parisikel yang tersusun dari sel parenkim yang menebal, yang berfungsi untuk membentuk akar samping dan berperan dalam pertumbuhan sekunder. Stel atau silinder pusat, terdapat berkas pengangkut. Perbedaan akar tumbuhan monokotil dan dikotil. Monokotil, sistem perakaran serabut, batas antara ujung akar dengan kaliptra jelas. Parisikel terdiri atas beberapa lapis sel berdinding tebal, mempunyai empulur yang luas pada pusat akar, tidak mempunyai kambium. Dikotil,
Sistem perakaran tunggang batas antara ujung akar dengan kalitra tidak jelas. Perisikel terdiri atas satu lapis berdinding tebal, mempunyai empipuluri yang sempit dan berkambium. Batang berfungsi sebagai pengangkutan air dan unsur hara dari akar, memperluas tajuk pertumbuhan dan efisiensi menangkap cahaya matahari. Tempat tumbuh organ generatif, efisiensi penyerbukan dan pemancaran benih. Tempat penyimpanan cadangan makanan, jaringan penyusun organ. Epidermis tersusun oleh selapis sel rapat. Dinding luar terdapat kutikula dan pada tumbuhan kayu yang tua terdapat cambium gabus. Korteks mengandung amilum dan tersusun oleh sel-sel parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Stel terdapat perisikel, sel parenkim, dan berkas pengangkut. Perbedaan struktur anatomi batang monokotil dan dikotil. Monokotil batang tidak bercabang, pembuluh angkut tersebar, tidak berkambium vaskuler sehingga tidak dapat tumbuh besar. Dikotil batang bercabang-cabang, pembuluh angkut teratur dalam susunan lingkaran, berkambium vaskuler sehingga dapat tumbuh besar. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis, tempat terjadinya transpirasi dan gutasi, penyimpanan cadangan makanan pada vakuola amilum, transpirasi dan pertukaran gas pada stomata. Daun lengkap terdiri atas tangkai daun, pelepah daun, dan helaian daun. Jaringan penyusun daun. Epidermis berupa satu lapis sel. Dinding sel mengalami penebalan dari zat kutin atau kutikula atau lignin. Terdapat stomata dan terkadang ada trikoma dan sel kipas. Mesofil terdapat parenkim palisade, jaringan tiang, dan parenkim spons, jaringan bunga karang. Berkas pengangkut terdapat dalam tulang daun, xilem, dan flum. Perbedaan antara daun tumbuhan monokotil dan dikotil. Monokotil tulang daun sejajar atau melengkung, tidak memiliki jaringan. Dikotil tulang daun menjari atau menyirip, memiliki jaringan tiang. Bunga berfungsi dalam menghasilkan alat perkembangbiakan. Bunga akan berkembang lebih lanjut membentuk buah dan biji. Daun mahkota dan daun kelopak terdiri atas sel-sel parenkim. Epidermis pada daun kelopak dilapisi kutin, stomata, dan trikoma. Daun mahkota mempunyai epidermis berupa tonjolan yang disebut papila. Benang sari terdiri atas kepala sari dan tangkai sari. Kepala sari mempunyai beberapa lapisan dinding, yaitu epidermis, endotesium, lapisan tengah, dan tapetum. Putik terdiri atas kepala sari dan tangkai putik. Bagian-bagian bunga. Kelopak melindungi bagian bunga yang ada di dalamnya. Mahkota membungkus dan melindungi benang sari dan putik. Benang sari alat perkembangbiakan jantan dan putik alat perkembangbiakan betina. Pembagian bunga berdasarkan keberadaan bagian steril, pedunculus, pedicellus, reseptel, braktea, brakteola, sepal, dan petal, dan bagian fertil, benang sari dan putik. Bunga dapat digolongkan menjadi bunga lengkap, contoh bunga sepatu dan bunga melati, dan bunga tak lengkap, bunga kelapa dan bunga salak. Berdasarkan kelengkapan alat kelamin bunga dapat digolongkan dalam bunga sempurna, mempunyai benang sari dan putik, contohnya bunga pepaya dan bunga terung. Bunga tidak sempurna memiliki benang sari atau putik saja, contohnya bunga jagung dan bunga pinus. Perbedaan antara bunga pada tumbuhan monokotil dan dikotil. Monokotil jumlah mahkota biasanya 3 atau kelipatan 3. Dikotil jumlah daun mahkota bunga biasanya kelipatan 4 atau 5. Buah merupakan perkembangan dari bakal buah. Buah yang seluruhnya terbentuk dari bakal buah disebut buah sejati, contohnya mangga. Sedangkan yang terbentuk dari bakal buah dan bagian lain dari bunga disebut buah semu atau jambu monyet. Buah tersusun atas 3 bagian: eksokarp atau kulit buah, mesokarp atau daging buah, dan endokarp atau lapisan dalam buah.
Bakal biji yang terdapat dalam bakal buah akan berkembang menjadi biji, yang merupakan alat perkembangbiakan utama. Biji terdiri atas kulit biji, tali pusar atau tali biji, dan inti biji atau isi biji. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.